Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Allah itu menampakkan kemuliaannya dalam situasi-situasi yang sangat sulit yang dialami oleh seseorang. Allah itu menampakkan kemuliaannya dalam sejarah Israel, dalam pengalaman hidup orang Israel, justru ketika mereka mengalami masa-masa yang sangat sulit. Itu bisa kita temukan dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Nubuat Daniel bab 7 ayat 9 sampai dengan 10, ayat 13 sampai dengan 14. Daniel menunjukkan kepada kita suatu penglihatan. Aku Daniel melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Yang lanjut usianya ada di dalam tahtanya. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan kemauan seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Bukankah itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus dalam bacaan Injil kemarin? Bukankah itu juga yang kemudian diteguhkan di dalam bacaan Injil hari ini? Ketika Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk mendaki sebuah gunung untuk berdoa, dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan 36. Ketika sedang berdoa di atas gunung bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Suatu perjalanan penderitaan untuk mati di atas kayu salib, tetapi jangan lupa tulisan di atas kayu salib itu. Inilah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, yang kerajaannya takkan pernah berakhir. Dan ketika para murid melihat kemuliaan semacam itu, berkatalah Bapa yang meneguhkan kembali apa yang terjadi dalam penglihatan Daniel. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi dalam Yesus itulah kita menemukan suksesi Allah yang hidup. Suksesi iman kita tentang Allah Tritunggal. Suksesi tentang iman anak Allah yang hidup. Maka tidak perlu kita merumuskan dengan berbagai macam cara apa itu Allah Tritunggal. Kalau kita sungguh-sungguh mau membuka pikiran dan hati kita, menemukan di dalam bacaan-bacaan Injil dan juga bacaan-bacaan pertama minggu ini, Anda akan menemukannya. Allah dalam perjanjian lama menampakkan diri secara utuh, penuh dan mulia dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus.
mulialah dan terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.